kelas bisa nanti selesai tepat waktu ya di jam 8.30. Mohon maaf untuk pagi hari ini Bu Awang izin tidak membuka kelas ya, langsung dipasrahkan ke saya untuk memulai kelas pada pagi hari ini. Oke, untuk pertemuan hari ini seperti yang disampaikan Bu Awang dan saya di minggu lalu, bahwasanya untuk pertemuan hari ini kita akan membahas terkait kesehatan bank. Setelah kemarin 2 minggu lalu kita membahas terkait perhitungan bagi hasil simpanan dan pembiayaan. Untuk yang hari ini kita membahas tentang analisa kesehatan bank. Untuk bisa menganalisa kesehatan bank dari sisi keuangan maupun manajemen, kita itu harus paham laporan keuangan. Saya yakin adik-adik yang ada di kelas ini sudah paham apa sih laporan keuangan, dan laporan keuangan itu terdiri dari laporan apa saja. Karena ini prodi akuntansi ya, saya yakin paham apa itu neraca, apa itu laba rugi. Paling tidak adik-adik paham 2 laporan ini. Oke, masuk ke materi terkait analisa bank syariah. Oke, kesehatan suatu bank dapat diartikan sebagai kemampuan suatu bank untuk melakukan kegiatan operasional perbankan secara normal dan mampu memenuhi semua kewajibannya dengan baik. Adapun kegiatan bank itu meliputi beberapa kemarin sudah kita bahas. Ada 5 kegiatan bank. Yang pertama yaitu menghimpun dana dari masyarakat, dari lembaga lain, dan dari modal sendiri. Yang dimaksud penghimpunan dana dari masyarakat ini dalam bentuk simpanan. Seperti kemarin yang kita bahas, bahwasanya untuk simpanan bank syariah itu menggunakan 2 prinsip, yaitu prinsip wadiah dan prinsip mudharabah. Kemudian mungkin ada sebagian besar dari lembaga keuangan dan bank itu juga menghimpun dananya dari lembaga lain, tidak semata dari simpanan masyarakat. Lembaga lain di sini bisa jadi dari sesama lembaga keuangan juga, misalkan BMT mengakses pembiayaan dari LPDB pemerintah, atau bank mengakses pembiayaan dari sesama bank yang mungkin secara kapasitas modalnya lebih tinggi dari bank yang bersangkutan. Dan dari modal sendiri, yang dimaksud modal sendiri untuk perbankan itu adalah modal dari para penanam saham. Tuh. Itu kegiatan pertama. Dari penghimpunan itu, kemudian bank melakukan pengelolaan dana. Pengelolaan dana itu bisa dalam bentuk pembiayaan, baik pembiayaan yang dengan akadnya jual beli, yaitu murabahah, salam, istisna, dan pembiayaan dengan akad syirkah, musyarakah, mudharabah, maupun pembiayaan dengan akad qard. Dari dana yang diterima, kemudian dikelola, kemudian disalurkan lagi ke nasabah, bank juga harus memiliki kemampuan untuk memenuhi kewajibannya kepada para nasabah simpanan, para karyawan bank yang bersangkutan, dan para pemilik modal serta pihak lain. Kewajiban apa? Ya, untuk masyarakat, bank itu memiliki kewajiban untuk memberikan bagi hasil ketika memang bank memiliki keuntungan. Bank memiliki kewajiban untuk mengembalikan dana nasabah apabila ketika nasabah itu melakukan penarikan simpanannya. Dan bank itu memiliki kewajiban untuk memberikan gaji kepada karyawannya, memberikan fasilitas yang layak untuk karyawan dan nasabahnya, layak dari segi pelayanan, layak dari segi kantor, dan lain sebagainya. Dan bank memiliki kewajiban juga kepada para pemodal, yaitu kewajiban apa? Kewajiban untuk memberikan laba ketika di akhir tahun, kewajiban ketika mengembalikan modalnya ketika pemodal itu melakukan penarikan.
Kemudian yang terakhir, bank juga memiliki kewajiban untuk pemenuhan peraturan perbankan yang berlaku. Karena yang namanya lembaga keuangan pasti ada payung hukumnya, dan setiap payung hukum itu memiliki peraturan-peraturan tersendiri. Seperti contohnya Bank Indonesia memiliki peraturan bahwa batas maksimal pembiayaan bermasalah di sebuah perbankan adalah 10%. Batas rasio kecukupan modal itu adalah 8% ketika sebuah lembaga keuangan itu mau dikatakan sehat. Dan peraturan-peraturan yang lainnya. Kemudian apa sih tujuan penilaian kesehatan bank itu? Tujuan penilaian kesehatan bank adalah untuk menentukan bagaimana sih kondisi dari sebuah lembaga keuangan itu, apakah dikatakan sehat, cukup sehat, kurang sehat, atau tidak sehat. Nah, untuk bisa mengetahui tingkat kesehatan bank, bisa dikatakan sehat, cukup sehat, kurang sehat, atau tidak sehat, maka kita harus melakukan penilaian-penilaian terhadap laporan-laporan yang disajikan oleh bank, baik laporan secara keuangan maupun laporan secara operasional. Nah, untuk menilai tingkat kesehatan bank, kita akan menggunakan metode analisis Kamel. Yaitu analisis Kamel ini bertujuan untuk mengukur tingkat kesehatan bank berdasarkan rasio-rasio keuangan yang terdiri dari 5, yaitu analisa dari rasio modal, dari kualitas aktiva, manajemen, pendapatan, dan likuiditas. Nah, pada kesempatan hari ini kita nanti akan belajar bagaimana sih cara mengukur kesehatan bank itu dilihat dari sisi modalnya, dari sisi kualitas aktiva yang dimiliki, dari sistem manajerial yang dipunyai, dari pendapatan yang dihasilkan oleh bank dalam 1 tahun, dan dari sisi likuiditas atau kemampuan pengembalian dana kepada pemilik dana. Untuk yang poin 1, tadi analisanya menggunakan rasio modal atau kapital. Yaitu tingkat kesehatan bank ditinjau dari aspek modal ini dapat dinilai atau diukur dengan menggunakan rasio capital adequacy ratio atau CAR, atau mungkin lebih familiarnya bisa disebut dengan analisa rasio kecukupan modal. Rasio kecukupan modal ini mempresentasikan kemampuan bank untuk menggunakan modal sendiri, kemampuan bank menggunakan modalnya sendiri untuk menutup penurunan aktiva yang disebabkan oleh adanya kerugian-kerugian yang timbul atas penggunaan aktiva tersebut. Atau mungkin lebih singkatnya adalah kemampuan bank untuk menutupi atau untuk menanggung resiko kerugian yang mungkin akan timbul atas pelemparan dana dalam bentuk pembiayaan itu. Nah, adapun untuk rumus rasio kecukupan modal ini, yaitu modal dibagi ATMR dikali 100%. Modal bank itu terdiri dari apa saja sih? Modal bank dapat kita lihat di laporan neraca di sisi kanan, di sisi pasifa. Modal itu biasanya terdiri dari modal dari para penanam saham yang disetorkan ke bank, ada modal dalam bentuk cadangan. Cadangan biasanya disisihkan dari laba setiap tahunnya. Dan ada juga laba tahun berjalan. Jadi laba tahun berjalan itu menjadi salah satu komponen dari modal sebuah lembaga keuangan atau perbankan. Sedangkan untuk ATMR sendiri atau aktiva tertimbang menurut resiko, itu merupakan penjumlahan dari nominal komponen aktiva setelah dikalikan dengan masing-masing bobot resikonya. Jadi kalau tadi modal ada di sisi pasifa, kita akan membahas di sisi kiri bagian neraca, yaitu di sisi aktiva. Kita akan menghitung tuh ATMR atau aktiva tertimbang menurut resiko dari mulai kas, penempatan pada bank, pembiayaan, dan aktiva tetap serta aktiva lainnya. Nah, dari sisi aktiva, akun-akun aktiva itu nanti akan kita kalikan dengan bobotnya masing-masing. Ketentuan bobot ini sudah menjadi ketentuan dari lembaga keuangan, di mana untuk akun
yang bersifat liquid kas atau kas itu bobotnya adalah 0%. Penempatan pada bank atau penempatan pada lembaga lain itu bobotnya 20%. Pembiayaan atau piutang bank baik terhadap nasabah maupun pembiayaan kepada pihak lain atau piutang pada pihak lain itu bobotnya 50%. Sedangkan untuk aktiva tetap, inventaris, dan aktiva lainnya itu bobotnya 100%. Sebagai contoh nih, di sisi aktiva itu ada akun kas, ada akun penempatan pada bank, ada akun piutang murabahah, ada akun aktiva tetap dan inventaris, ada akun aktiva lainnya. Dari 5 akun ini kita kalikan bobotnya tadi. Kalau kas kita kalikan 0%. Misalkan ini kasnya 1 juta, maka 1 juta kita kalikan 0%. Hasilnya adalah 0. Kemudian penempatan pada bank itu tadi bobotnya 20%. Misalnya penempatan pada bank senilai 10 juta. Ya, halo? Oke. Maka penempatan bank ini 10 juta, kita kalikan 20%, hasilnya 2 juta. Kemudian untuk piutang murabahah, tadi bobotnya 50%. Contohnya, misalkan 20 juta untuk piutang murabahah, kita kalikan 50%, hasilnya 10 juta. Kemudian aktiva tetap dan inventaris, bobotnya tadi 100%, maka seluruh saldo aktiva tetap dan inventaris itu kita kalikan 100%. Yang dikatakan aktiva tetap atau inventaris di sini adalah aktiva yang sudah dikurangi dengan akumulasi penyusutan ya, bukan dari harga perolehan awal. Kemudian aktiva lainnya. Misalkan aktiva lainnya itu misalkan bank memiliki persediaan, bank memiliki deposit pulsa misalkan, atau bank memiliki biaya-biaya dibayar di muka, itu maka dikalikan 100%. Dari 5 akun ini, kita jumlahkan ATMR masing-masing akun, sehingga ketemulah total ATMR yang nanti ini sebagai pembagi dari modal tadi. Nah, untuk rasio kecukupan modal ini, ada batas minimal yang harus dipenuhi ketika bank akan dikatakan sehat, yaitu batas minimal KAD sendiri adalah di angka 8%. Ketika hasil pembagi antara modal dibagi ATMR tadi hasilnya lebih dari 8%, maka bank tersebut bisa dikatakan sehat dari sisi modalnya. Berarti bank tersebut memiliki kemampuan untuk menutup resiko kerugian dengan menggunakan modal yang dimiliki oleh bank yang bersangkutan. Tetapi apabila hasil pembagian antara modal dibagi dengan ATMR tadi itu hasilnya kurang dari 8%, maka bank itu menunjukkan bahwa kondisi permodalan dari bank tersebut itu dikatakan tidak sehat. Itu ya, saya ulangi untuk rasio yang pertama, rasio kapital atau modal, biasa disebut rasio kecukupan modal, itu rumusnya modal yang dimiliki bank dibagi dengan ATMR. Untuk ATMR sendiri tadi ada bobotnya untuk masing-masing akun ya. Nanti teman-teman tinggal menghitung ATMR masing-masing akun tadi. Kemudian untuk batas minimal dari KAD sendiri itu di angka 8%. Dikatakan sehat ketika hasil pembagian antara modal dengan ATMR itu di angka 8% lebih, dan dikatakan tidak sehat apabila hasil pembagian antara modal dengan ATMR kurang dari 8%. Oke, untuk rasio pertama ada yang mau ditanyakan? Belum ada, Bu. Baik, kita lanjutkan ke analisa kesehatan bank yang poin kedua.
Rasio yang kedua adalah rasio kualitas aktiva atau asset quality. Kualitas aktiva produktif ini mencerminkan kinerja keuangan bank. Aktiva produktif adalah penanaman dana bank untuk memperoleh penghasilan. Jadi tadi ya kegiatan bank tadi kan ada 5. Untuk kualitas aktiva ini, kita akan menilai terkait penyaluran dana yang dilakukan oleh bank, yaitu dalam bentuk piutang pembiayaan seperti murabahah, musyarakah, mudharabah, qard dan lain sebagainya, dan penempatan pada bank lain. Jadi ini adalah kemampuan bank dalam menghasilkan pendapatan dari pelemparan dana. Nah, untuk rasio kualitas aktiva produktif sendiri, itu rumusnya adalah aktiva produktif yang diklasifikasikan dibagikan total aktiva produktif. Aktiva produktif yang diklasifikasikan itu apa sih? Yaitu aktiva atau bisa disebut penanaman dana bank pada nasabah maupun pihak lain yang itu berpotensi mendapatkan penghasilan. Nah, untuk penempatan dana dalam bentuk pembiayaan itu, bank itu harus memiliki laporan yang namanya laporan kolektabilitas. Laporan kolektabilitas ini adalah laporan yang menyajikan total dari seluruh pembiayaan yang disalurkan bank kepada nasabahnya atau disebut dengan outstanding, yang mengklasifikasikan antara pembiayaan yang dikatakan lancar, pembiayaan yang dikatakan dalam perhatian khusus, pembiayaan yang dikatakan kurang lancar, dan pembiayaan yang dikatakan diragukan, dan pembiayaan macet. Jadi dari seluruh nasabah pembiayaan yang dimiliki oleh bank itu harus membuat laporan pengklasifikasian. Mana sih nasabah yang dikatakan pembiayaannya lancar? Mana sih nasabah yang dikatakan pembiayaannya dalam perhatian khusus? Mana sih pembiayaan yang dikatakan kurang lancar? Mana sih nasabah yang pembiayaannya dikatakan diragukan dan pembiayaan yang dikatakan macet? Bagaimana cara mengklasifikasikannya? Yaitu sesuai dengan peraturan dari OJK nomor 40 tahun 2019, pembiayaan dikatakan lancar itu apabila nasabah itu membayar angsuran tepat waktu. Maka tuh bank harus menghitung tuh dalam 1 bulan ini, karena laporan kolektabilitas itu harus disajikan setiap 1 bulan sekali ya. Bank itu harus mengklasifikasikan nih dari sekian miliar atau sekian orang nasabah, mana sih yang yang melakukan pembayarannya itu tepat waktu. Jadi misalkan jadwal angsurannya itu setiap tanggal 20, maka nasabah itu selalu membayar angsurannya di tanggal 20 atau sebelum tanggal 20. Maka pembiayaan itu dikatakan pembiayaan dengan kolektabilitas 1 atau lancar. Kemudian bank akan mengklasifikasikan lagi, mana sih pembiayaan yang dia membayar angsuran, tetapi telat. Telatnya itu terhitung telat 1 hari sampai 90 hari atau 3 bulan. Itu maka pembiayaan ini diklasifikasikan sebagai pembiayaan dalam perhatian khusus. Jadi misalkan tadi ya angsurannya setiap tanggal 20 nih, pada tanggal 21 sampai dengan 3 bulan yang akan datang, ternyata nasabah-nasabah ini belum melakukan pembayaran angsuran. Maka pembiayaan ini dikategorikan sebagai pembiayaan dalam perhatian khusus. Kemudian yang ketiga, ketika nasabah itu telat dalam melakukan pembayaran lebih dari 91 hari sampai dengan 120 hari, maka
pembiayaan tersebut dikategorikan dalam pembiayaan dengan klasifikasi kurang lancar. Kemudian yang keempat, untuk nasabah yang pembayaran angsurannya itu mengalami penunggakan lebih dari 121 hari sampai dengan 180 hari, maka pembiayaan itu masuk dalam kategori diragukan. Dan yang terakhir, ketika angsuran nasabah itu menunggak pembayarannya lebih dari 180 hari, maka pembiayaan itu dikategorikan dalam pembiayaan macet. Jadi itu ya, bank itu harus memiliki laporan pengklasifikasian pembiayaan outstanding tadi atau pembiayaan yang disalurkan ke nasabah. Mana yang termasuk kategori lancar, mana yang masuk dalam kategori perhatian khusus, mana yang masuk dalam kategori kurang lancar, diragukan, dan macet. Setelah bank membuat laporan kolektabilitas tadi, maka dari masing-masing outstanding, jadi total nasabah yang itu dikatakan lancar, total plafonnya, total outstandingnya atau total sisa hutangnya pada bulan yang bersangkutan itu dijumlahkan. Hasilnya ada berapa orang, ada berapa miliar, itu dijumlahkan. Kemudian yang dalam klasifikasi dalam perhatian khusus tadi juga dijumlahkan. Begitu juga kurang lancar, diragukan, dan macet. Masing-masing itu dijumlahkan sehingga nanti hasil penjumlahan 5 jenis kolektabilitas ini nanti dijumlahkan itu menjadi outstanding atau pembiayaan yang disalurkan kepada masyarakat. Kemudian setelah diklasifikasikan tadi, masing-masing jenis kolektabilitas itu nanti juga akan kita kalikan ke bobot. Adapun untuk bobot pembiayaan lancar itu bobotnya 0%. Kemudian untuk pembiayaan dalam perhatian khusus itu bobotnya 25%, kurang lancar 50%, diragukan 75%, dan macet bobotnya adalah 100%. Jadi dari hasil penjumlahan yang lancar dalam perhatian khusus, kurang lancar, dan diragukan tadi dikalikan dengan bobotnya masing-masing, kemudian dijumlahkan. Mungkin nanti untuk lebih jelasnya akan kita bahas nanti dengan contoh kasus ya, biar lebih paham kalau langsung masuk ke perhitungan. Kemudian kalau CAR tadi ada batas minimal yaitu di angka 8%. Untuk rasio kualitas aktiva ini juga ada ketentuannya, yaitu ketika hasil pembagian antara aktiva produktif yang diklasifikasikan dibagi total aktiva produktif itu hasilnya kurang dari 10,35, maka bank itu dikategorikan sehat, berarti pembiayaannya banyak yang lancar ketika memang hasilnya kurang dari 10,35%. Ketika hasil pembagian dari kualitas aktiva produktif yang diklasifikasikan dibagi aktiva tadi lebih dari 10,35% sampai dengan atau sama dengan 12,6%, maka bank tersebut dikategorikan cukup sehat dari sisi kualitas aktivanya. Kemudian ketika hasilnya lebih dari 12,6% sampai dengan 14,85%, maka bank tersebut dikategorikan kurang sehat. Sedangkan apabila hasil pembagian tadi lebih dari angka 14,85%, maka dikategorikan tidak sehat dari sisi kualitas aktiva produktifnya. Bank itu bisa jadi ketika kita menghitung rasio permodalan, bank bisa dikatakan sehat, tetapi dari sisi kualitas aktiva produktifnya bisa jadi kurang sehat ataupun tidak sehat. Ini berarti bank itu
bisa menghimpun modal dari para penanam modal itu dengan baik, tetapi belum tentu bank itu ketika menyalurkan pembiayaannya ke nasabah itu memiliki prestasi yang bagus. Prestasi baik tidaknya bank dari sisi kualitas aktiva produktif ini lebih dititik beratkan pada analisa pembiayaan. Jadi ketika ada nasabah yang mengajukan pembiayaan itu kan harus dianalisa nih, analisa kemampuan bayarnya, analisa karakternya, analisa usahanya, analisa jaminannya, itu semua harus dianalisa sehingga bank itu harus benar-benar yakin bahwasanya nasabah ini mampu tuh untuk dibiayai dengan angka sekian, mampu tuh untuk mengembalikan pembiayaannya ke bank, mampu tuh memberikan kontribusi pendapatan kepada bank. Karena ketika bank itu salah menganalisa, maka potensi untuk pembiayaan bermasalah itu sangat tinggi. Nah, ketika pembiayaan bermasalah itu akan berpotensi pada potensi pendapatan yang seharusnya diterima bank itu menjadi berkurang karena adanya pembiayaan yang kurang lancar tadi. Maka untuk rasio kualitas aktiva ini ya memang benar-benar harus diperhatikan oleh sebuah lembaga keuangan. Bagaimana bank itu tetap bisa menganalisa pembiayaannya dengan bagus, bagaimana bank itu tetap menjaga kolektingan atau angsuran itu tetap masuk dengan baik, sehingga rasio kualitas aktiva produktif ini terjaga dengan baik. Selanjutnya, yang ketiga adalah rasio manajemen. Untuk rasio manajemen ini sebenarnya rasio penilaian kesehatan yang sifatnya kualitatif ya, tidak kuantitatif seperti dua rasio sebelumnya. Di mana faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan dan kinerja bank akan dianalisis dengan menggunakan pertanyaan seputar kegiatan manajemen yang mencakup manajemen umum strategi, struktur, sistem, sumber daya manusia, kepemimpinan, budaya kerja, manajemen resiko pembiayaan, resiko likuiditas, resiko operasional, dan yang lainnya. Semua itu akan bermuara pada kemampuan bank dalam memperoleh laba. Jadi untuk rasio manajemen ini lebih kepada penilaian dari sifat kualitatif. Biasanya ada indikator-indikator yang akan ditanyakan oleh eksternal audit ataupun oleh Bank Indonesia kepada bank itu bagaimana sih sistem pengelolaan yang dilakukan oleh bank tersebut dari sisi manajemen strateginya, dari sistem pengelolaan sumber daya manusianya, dari pengelolaan pembiayanya, bagaimana apakah bank tersebut sudah memiliki SOP, standar operasional prosedur, dari mulai cleaning service sampai dengan pimpinan, apakah sudah ada job desk-nya masing-masing, apakah bank tersebut sudah memiliki SOP terhadap suatu produk, SOP simpanannya itu seperti apa, SOP pembiayaannya seperti apa, SOP analisa pembiayaannya itu seperti apa, sehingga SOP itu mampu membentengi seluruh produk maupun seluruh aktivitas yang dilakukan oleh lembaga keuangan tersebut. Dan bagaimana sih pelaksanaannya di lapangan, apakah sesuai dengan SOP yang dimiliki oleh bank tersebut. Itu untuk rasio manajemen ya, itu lebih ke penilaian kesehatan secara kualitatif saja, bukan kuantitatif. Kemudian untuk rasio yang keempat, yaitu rasio earning atau pendapatan. Ini untuk mengukur kesehatan bank dari aspek pendapatan dapat dengan menggunakan rasio return on asset atau ROA. Di mana untuk ROA ini rumusnya adalah laba bersih dibagi total aktiva dikali 100%. Laba bersih itu apa? Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, bahwasanya laba bersih adalah pendapatan kotor
baik pendapatan operasional maupun pendapatan non-operasional dikurangi dengan biaya-biaya, baik biaya operasional ataupun biaya non-operasional, dan setelah dikurangi dengan pajak dan zakat, karena di lembaga keuangan syariah biasanya ada zakat ya, mereka membebankan adanya biaya zakat, sehingga laba bersih dibagi dengan total aktiva dikali 100%. Ketika hasil pembagian antara laba bersih dibagi dengan total aktiva ini hasilnya lebih besar dari 1,2%, maka kategori bank tersebut dikategorikan sehat dari sisi pendapatan. Sedangkan ketika hasilnya sama dengan 0,99% sampai dengan kurang dari 1,2%, maka bank tersebut dikategorikan cukup sehat. Ketika hasilnya sama dengan 0,76% sampai dengan kurang dari 0,99, maka bank tersebut dikategorikan kurang sehat. Dan apabila perhitungan dari pembagian laba bersih dibagi total aktiva tadi hasilnya kurang dari 0,76%, maka bank tersebut dikategorikan tidak sehat. Untuk yang terakhir, rasio liquidity atau likuiditas, yaitu rasio yang menunjukkan tingkat kemampuan bank dalam memenuhi kewajibannya kepada para pemilik dana. Untuk rumus dari likuiditas ini atau LDR itu adalah total pembiayaan yang tadi ya, yang penjumlahan dari lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet, tadi hasil penjumlahannya berapa, dibagi total simpanan dan modal dikalikan 100%. Itu rumus dari likuiditas atau loan deposit ratio. Itu rumusnya tadi ya, ini adalah kemampuan bank dalam memenuhi kewajibannya kepada para pemilik dana, baik kepada nasabah simpanan, deposan, maupun para pemilik modal. Ketika hasil dari pembagian antara total pembiayaan dan total simpanan serta modal tadi itu tinggi, rendah, semakin tinggi menunjukkan tingkat likuiditas bank semakin rendah, karena jumlah utang semakin besar sehingga jumlah dana yang diperlukan untuk membayar utang tersebut juga semakin besar. Sebaliknya, semakin kecil nilai LDR mengindikasikan bahwa bank semakin likuid. Tingkat kesehatan bank dilihat dari aspek likuiditas ini didasarkan pada rentang LDR sebagai berikut. Ketika hasil pembagian antara total pembiayaan dibagi dengan sumber dana tadi kurang dari 94%, maka bank dikategorikan sehat. Ketika hasilnya lebih dari 94% sampai dengan 98%, maka dikategorikan cukup sehat. Dan apabila hasilnya lebih dari 98% sampai dengan 102%, maka kategorinya kurang sehat. Dan terakhir, apabila lebih dari 102%, maka dikategorikan bank tersebut tidak sehat dari aspek likuiditasnya. Untuk lebih jelasnya, kita masuk ke contoh kasus saja. Ini saya ada contoh laporan keuangan. Yang pertama, neraca. Nah, neraca ini menunjukkan harta yang dimiliki, sumber harta dan harta yang dimiliki oleh sebuah lembaga keuangan atau bank. Di mana neraca itu ada dua sisi, yang pertama yang satu sisi aktiva dan yang satu sisi pasiva atau kewajiban dan ekuitas.
di mana sisi pasifa ini menunjukkan bagaimana cara bank itu memperoleh harta. Harta itu diperoleh bisa jadi dari satu kewajiban berupa tabungan. Kalau di bank itu ada tabungan, ada yang tabungan mudharabah, yang akadnya mudharabah, ada tabungan dengan akad wadiah, ada deposito dengan jangka waktu 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan, dan mungkin juga sebuah lembaga keuangan itu memiliki hutang pada pihak lain. Itu juga masuk ke dalam komponen kewajiban. Kemudian mungkin bank juga memiliki kewajiban yang lainnya, misalkan bagi hasil yang ditangguhkan. Nah, ini. Kemudian punya kewajiban sekedar lainnya seperti misalkan punya kewajiban yang harus dibayarkan kepada notaris, punya biaya-biaya yang sudah diakui sebagai biaya tetapi belum dibayarkan, itu kan masuk ke dalam kewajiban sekedar lainnya. Sehingga sisi kewajiban ini adalah sisi hutang yang dimiliki oleh nasabah kepada sisi hutang yang dimiliki oleh bank kepada nasabah maupun pihak lain. Baik hutang dalam bentuk simpanan, deposito, maupun hutang pembiayaan kepada pihak lain, maupun kewajiban-kewajiban yang memang harus segera ditunaikan oleh bank kepada baik nasabah maupun pihak lain. Kemudian ada sisi ekuitas, sumber kekayaan bank itu selain dari hutang atau kewajiban itu dari sisi ekuitas atau modal. Modal bank itu terdiri dari saham. Saham adalah tadi seperti yang saya sampaikan di depan, ini adalah penempatan dana dari para pemegang saham atau modal ya, atau bisa disebut juga modal penyertaan. Mohon maaf, Bu, share screen-nya tidak terlihat di tempat saya. Gimana? Share screen-nya tidak terlihat. Oh iya, mohon maaf. Iya, mohon maaf ya, tadi lupa belum saya share. Ya, ini saya ulangi. Untuk bisa menghitung rasio kesehatan tadi, kita harus minimal punya 3 laporan, yaitu laporan neraca, laba rugi, dan kolektabilitas. Yang pertama, laporan neraca itu menunjukkan harta atau kekayaan yang dimiliki oleh sebuah lembaga keuangan atau bank, di mana neraca itu terdiri dari aktiva dan pasiva. Untuk pasiva sendiri, ini menunjukkan bagaimana cara sebuah lembaga keuangan itu memperoleh harta, yaitu biasanya dalam bentuk kewajiban atau hutang, di mana hutang di lembaga keuangan itu biasanya dalam bentuk tabungan yang dihimpun dari nasabah, tabungan dalam bentuk tabungan mudharabah, wadiah, dan deposito. Selain itu biasanya itu juga bank memiliki pembiayaan kepada pihak lain dan kewajiban-kewajiban segera lainnya. Kemudian dari sisi modal, bank itu biasanya memiliki modal dari dalam bentuk saham atau yaitu penanaman modal dari para pemegang saham. Kemudian ada dari cadangan. Cadangan ini biasanya dibentuk dari penyisihan laba setiap tahunnya. Jadi setiap akhir tahun itu kan bank memiliki laba ya, di mana laba itu akan dibagikan kepada para pemegang saham, ada yang akan dibagikan juga dalam bentuk cadangan yang dibentuk ini, di mana cadangan ini akan digunakan oleh bank sebagai dana untuk menyelesaikan kewajiban kepada para pemilik modal apabila terjadi resiko kerugian. Misalkan tadi pembiayaan yang dikategorikan macet ternyata tidak bisa tertagih, dan dari eksekusi jaminan ternyata tidak mengcover, maka bank itu akan menutupi kerugiannya itu dari salah satunya dari cadangan umum dan cadangan risiko di sini.
Dan laba tahun berjalan itu juga masuk ke dalam komponen modal atau ekuitas. Ini nanti modal ini yang akan kita gunakan sebagai perhitungan rasio kecukupan modal. Ini ada total modal, ini nanti akan kita bagi ke total aktiva ke ATMR ya. Kemudian dari sisi aktiva itu dari harta yang diperoleh dari hutang dan modal tadi disalurkan dalam bentuk apa sih oleh bank tersebut, itu dapat kita lihat di sisi aktiva. Jadi dana yang diterima atau hutang yang diterima dan modal yang diterima tadi disalurkan oleh bank itu dalam bentuk kas dan penempatan pada bank. Kas dan penempatan pada bank ini merupakan likuiditas yang dimiliki oleh bank. Ini adalah aset-aset likuid ya, aset-aset yang bisa untuk segera dicairkan untuk memenuhi kewajibannya kepada para pemilik dana. Kemudian penyaluran yang lainnya dalam bentuk pembiayaan. Pembiayaan ada yang dalam bentuk pembiayaan mudharabah, musyarakah, murabahah, istisna, ijarah, dan lain sebagainya. Yang ini nanti yang akan kita gunakan untuk menganalisa kualitas aktiva produktif. Kemudian ada penyisian penghapusan aktiva produktif atau PPAP. Ini juga biasanya dibentuk oleh bank itu setiap bulannya, dan ini dibentuk per nasabah ya. Masing-masing nasabah yang memiliki kolektabilitas dalam perhatian khusus, kurang lancar, dilakukan dan macet, itu harus dihitung PPAP-nya masing-masing. Ketika nasabah itu kategorinya macet, maka bank itu harus membentuk PPAP ini 100% dari total outstanding pembiayaan yang macet. Kemudian ada biaya di muka, ini masuk ke aktiva lainnya ya. Kemudian ada inventaris dan peralatan. Ini harga perolehannya, yaitu harga ketika pembelian aset itu pertama kali. Kemudian ada akumulasi penyusutan, di mana akumulasi penyusutan ini dibebankan setiap bulan sesuai dengan umur ekonomis masing-masing aktiva. Kalau aktiva tetap tanah itu tidak disusutkan, karena tanah nilainya relatif tetap ya, tidak ada penurunan. Kemudian bangunan itu juga disusutkan, biasanya 10-20 tahun. Kalau untuk peralatan ini tergantung bahannya. Ketika itu bahannya besi, itu penyusutannya hanya 4 tahun kalau nggak salah ya. Ketika bahannya kayu itu lebih pendek usia umur ekonomisnya. Dari setiap pembelian aktiva tadi kecuali tanah itu harus kita susutkan, misalkan dengan menggunakan metode garis lurus. Maka untuk ketika kita menggunakan metode garis lurus adalah harga perolehan dibagi umur ekonomis. Misalkan harga perolehannya 10 juta, umur ekonomisnya 60 bulan, maka 10 juta dibagi 60 bulan. Hasil 10 juta dibagi 60 bulan tadi misalkan 30.000, maka angka 30.000 itu kita biayakan setiap bulannya menjadi biaya penyusutan terhadap akumulasi penyusutan. Nah, ini masuk ke ditempatkan di sisi aktiva. Ini adalah sebagai pengurangan harga perolehan. Jadi bisa dikatakan aset atau aktiva yang dimiliki oleh aktiva tetap atau inventaris yang dimiliki oleh bank senilai 369 juta ini secara ekonomis hanya bernilai 57 juta karena sudah disusutkan selama sekian tahun. Kemudian ada rupa-rupa aktiva. Di neraca sekali lagi itu harus balance antara jumlah aktiva dengan jumlah pasiva. Karena yang namanya neraca yaitu keseimbangan, harus seimbang antara sisi kanan dengan sisi kiri. Harus imbang antara sisi pasiva dengan sisi aktiva. Harus imbang antara sumber perolehan harta dengan penempatan harta. Kalau nggak balance berarti ada yang salah terhadap penyajian laporan keuangan itu. Oke, kemudian ada yang disebut laporan laba rugi.
Laporan laba rugi ini mencerminkan kegiatan bank dalam memperoleh penghasilan. Pendapatan itu ada dari pendapatan operasional maupun pendapatan non-operasional. Untuk lembaga keuangan bank, pendapatan operasional itu biasanya pendapatan operasional itu diperoleh dari hasil pelemparan dana atau dari hasil pembiayaan yang disalurkan kepada nasabah. Sebagai contoh, ada pendapatan margin. Pendapatan margin ini diperoleh dari pembiayaan dengan akad murabahah, istisna maupun salam ya. Itu masuk ke dalam kategori pendapatan margin. Sedangkan untuk pendapatan bagi hasil dari mudharabah itu masuk ke pendapatan bagi hasil mudharabah baik dengan akadnya muqayyadah maupun mutlaqah. Untuk musyarakah sendiri, pendapatannya kita masukkan ke bagi hasil musyarakah. Untuk pembiayaan ijarah, walaupun sama-sama akad jual beli, ini kita pisahkan antara pendapatan ijarah dengan pendapatan yang akadnya murabahah, istisna, dan salam. Serta pendapatan operasional lainnya, misalkan pendapatan dari jasa transfer yang 6.500. Ada lagi pendapatan dari administrasi bank, administrasi bulanan, itu masuk ke dalam pendapatan operasional lainnya. Atau mungkin bank itu memiliki jasa pembayaran payment untuk PPOP, untuk pembayaran listrik, telepon, pembelian pulsa, dan lain sebagainya, itu bisa masuk ke pendapatan operasional lainnya. Kemudian dari pendapatan operasional itu dibagi ke biaya bagi hasil. Biaya bagi hasil ini untuk biaya bagi hasil tabungan maupun deposito dengan akad mudharabah. Kemudian ada lagi biaya operasional, yaitu biaya yang mengcover aktivitas lembaga keuangan, baik dalam bentuk biaya tenaga kerja, biaya rumah tangga, biaya sarana prasarana, promosi, penghapusan piutang tadi, ada penyusutan aktiva, dan lain sebagainya, itu masuk ke dalam komponen biaya operasional. Tadi pendapatan operasional dikurangi biaya operasional, ketemu laba operasional. Kemudian ketika ada pendapatan non operasional, maka ditambahkan dulu dengan pendapatan non operasional, dan ketika ada biaya non operasional dikurangkan ke biaya non operasional, maka akan hasilnya adalah laba sebelum zakat dan pajak. Kemudian apabila ada pajak penghasilan, dikurangkan pajak penghasilan. Apabila ada zakat, membebankan zakat terhadap pendapatan, maka dikurangi zakat terlebih dahulu. Sehingga hasil di sini adalah laba bersih setelah pajak dan zakat. Yang ini nanti akan kita gunakan untuk menghitung rasio pendapatan. Kemudian ada laporan satu lagi, yaitu laporan kolektabilitas. Yang tadi saya sampaikan di depan. Sebentar, saya izin sebentar. Oke, yang ketiga laporan
kolektabilitas seperti yang kita bahas tadi di depan, bank itu harus membuat laporan pengklasifikasian aktiva produktif yang itu tadi ya yang di depan. Bank harus mengklasifikasikan mana nasabah yang kategorinya lancar dengan angsuran yang tepat waktu, mana nasabah yang melakukan pembiayaan yang melakukan angsuran itu ada tunggakan lebih dari 1 sampai 90 hari, terus mana nasabah yang mempunyai tunggakan angsuran lebih dari 90 hari sampai dengan 120 hari, mana nasabah yang memiliki tunggakan angsuran lebih dari 120 hari sampai dengan 180 hari, dan mana nasabah yang memiliki tunggakan angsuran lebih dari 180 hari. Bank harus mengklasifikasikan masing-masing nasabah dan menjumlahkan total dari sisa pembiayaan masing-masing nasabah dengan masing-masing klasifikasi. Ini nanti yang akan kita gunakan sebagai dasar perhitungan rasio kualitas aktiva produktif. Yang ini nanti akan menunjukkan seefektif manakah bank itu melakukan pelemparan dana dalam bentuk pembiayaan, dan sebagus apa sih bank tersebut dalam melakukan analisa pelemparan dana ke nasabah, dan sebaik apa sih bank tersebut melakukan collecting atau collecting angsuran dari para nasabah pembiayaan tadi. Semakin kecil nilai pembiayaan dengan kategori dilakukan kurang lancar macet ini, maka semakin kecil pembiayaan bermasalah yang dimiliki oleh bank tersebut. Kita masuk ke perhitungan rasio. Yang pertama, rasio kecukupan modal atau CAR. Tadi rumusnya adalah modal dibagi ATMR. Jadi ini ya modalnya ya, terdiri dari saham, cadangan umum, dan laba tahun berjalan. Jadi total modal yang dimiliki oleh bank itu sebesar 5,2 miliar. Kemudian ATMR. Untuk ATMR kita harus menghitung nih nilai ATMR masing-masing akun di sisi aktiva. Yang pertama dari sisi kas tadi bobotnya adalah 0%. Angka kas di sini ada 1.071 juta. Ini adalah kas yang dimiliki oleh bank. Maka 1 miliar dikalikan 1.071 juta dikalikan bobot 0%, hasilnya adalah 0. Kemudian penempatan pada bank ini ada di sini. Penempatan pada bank itu bisa dalam bentuk giro, tabungan, dan deposito. Dari total 3 akun ini, totalnya ada berapa? Ini ada 16,2 M, itu kita kalikan bobotnya. Bobotnya tadi untuk penempatan pada bank itu adalah 20%. Maka 16,2 miliar dikalikan 20%. Hasilnya 3,2 miliar. Kemudian untuk piutang dan pembiayaan kita jumlahkan nih dari piutang Eropa sampai dengan piutang lainnya. Hasilnya berapa? Ini adalah outstanding ya, yaitu senilai 31 miliar dengan bobot 50%, maka 31 miliar dikalikan 50% hasilnya 15 miliar. Untuk aktiva tetap dan inventaris serta aktiva lainnya, tadi bobotnya 100%. Maka untuk aktiva tetap kita ambil dari nilai bersih aktiva ya, yaitu harga perolehan setelah dikurangi akumulasi penyusutan. Ini adalah aktiva dan inventaris nilainya 57 juta. Untuk rupa-rupa aktiva masuk ke aktiva lainnya yaitu senilai 367 juta. Dan biaya dibayar di muka senilai 37 juta. Jadi untuk aktiva lainnya ini terdiri dari rupa-rupa aktiva ditambah dengan
biaya dibayar di muka. Ini kita kalikan 100%, maka hasilnya sama ya. Nah, dari ATMR masing-masing akun, dari 5 akun ini kita jumlahkan, maka hasilnya adalah total ATMR. Jadi dari aktiva sebesar 48 miliar, itu bank memiliki aktiva tertimbang sebesar 19 miliar. Kemudian untuk menghitung rasio kecukupan modal, maka total modal yaitu 5,2 M dibagi total ATMR yaitu 19,2 miliar. Hasil dikalikan 100, hasilnya 27%. Dari sini bisa kita simpulkan bahwa dari sisi rasio kecukupan modal, bank tersebut dikategorikan sehat karena nilainya lebih dari 8%. Tadi di depan sudah saya sampaikan, ketika CAR lebih dari 8%, maka bank tersebut dikategorikan sehat dari sisi modal. Kemudian yang selanjutnya dari sisi kualitas aktiva produktif. Tadi rumusnya aktiva produktif yang diklasifikasikan dibagi total aktiva produktif. Aktiva produktif yang diklasifikasikan, bagaimana cara hitungnya? Kita ambil dari laporan kolektabilitas yang lancar diragukan kurang lancar diragukan dan macet tadi. Kita hitung dengan bobotnya masing-masing. Ketika lancar kita kalikan 0%, maka hasilnya 0. Diragukan kita kalikan bobotnya 25%, hasilnya 126 juta. Yang kurang lancar kita kalikan bobotnya 50%, maka hasilnya 502 juta. Untuk yang diragukan bobotnya 75%, maka hasilnya 217 juta. Dan dengan pembiayaan kategori macet kita kalikan 100%, hasilnya 701 juta. Dari diragukan sampai dengan macet kita jumlahkan, maka hasilnya adalah 1,5 M. Kemudian kita hitung nih, dari 1,5 M tadi kita bagi ke total aktiva produktif. Total aktiva produktif itu berapa? 47 juta. 47 juta itu dari mana? 47 juta itu dari kas dan penempatan pada bank serta dari jumlah pembiayaan. Itu yang disebut aktiva produktif. Jadi tadi hasil dari pembobotan aktiva produktif yang diklasifikasikan dibagi ke total aktiva produktif. Hasilnya adalah 3,27%. Maka dari sisi kualitas aktiva produktif, bank tersebut dikategorikan sehat karena karena kurang dari 10%. Untuk manajemen kita lewati karena ini menggunakan indikator-indikator pertanyaan. Kemudian yang keempat itu rasio pendapatan atau ROA. Rumusnya tadi ya, laba besi dibagi total aktiva. Laba besinya berapa? Tadi laba besinya 1,1 miliar. Dibagi total aktiva. Total aktivanya tadi ada 48 miliar. Maka 1,1 miliar dibagi 48 miliar dikali 100%. Hasilnya 2,36%. Ini berarti dari sisi rasio pendapatan, bank tersebut juga kategorinya sehat. Kemudian dari rasio likuiditas,
Tadi rumusnya total pembiayaan dibagi total simpanan plus modal dikali 100%. Total pembiayaannya berapa? Total pembiayaannya adalah ini, tadi yang lancar, diragukan, dalam perhatian khusus dan macet itu totalnya berapa? Yaitu ada 31 miliar dibagi total aset. Total asetnya ada 48 miliar. Dikali 100%, hasilnya 64%. Nah, dari sisi rasio likuiditas ini, bank juga dikategorikan dalam kategori sehat karena ketika hasilnya kurang dari 94% tersebut memiliki predikat sehat. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada untuk materi hari ini nanti akan kami share di My Class. Mungkin nanti bisa dipelajari sendiri-sendiri oleh teman-teman untuk lebih pahamnya. Mungkin karena tidak ada pertanyaan dari teman-teman, untuk kelas pagi hari ini saya cukupkan. Mohon maaf apabila dalam penyampaiannya ada hal-hal yang tidak berkenan. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini memberikan manfaat untuk teman-teman semua. Dan hari ini hari terakhir ya saya membantu Bu Awang untuk mengisi materi di kelas manajemen keuangan syariah. Mohon maaf apabila dalam penyampaian materi saya selama 3 kali pertemuan banyak hal-hal yang kurang berkenan, saya mohon dimaafkan dan semoga apa yang saya sampaikan bisa memberikan manfaat untuk teman-teman semua dan semoga ke depan ilmu-ilmu yang sudah diterima oleh teman-teman itu bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Dari saya cukupkan. Sekaligus saya akhiri untuk pertemuan pagi hari ini dengan bacaan alhamdulillah dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Bu.